Gimana Pak Ustadz? Kasus yang menimpa Ibu Rini ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga berkali-kali hatinya disakiti dengan perselingkuhan. Aku coba lawan, tapi tak ada guna, tak ada mampu. Tak ada mampu. Ya. Jadi gini, Bu Rini, Yes, Mas Farid, Ya. ini kasus seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau sebagai orang beragama, bahkan apapun agamanya di luar Islam sekalipun, memberikan panduan, apalagi Nabi SAW telah memberikan panduan bagaimana warning yang diberikan Nabi kepada para suami. Karena itulah ketika rumah tangga itu tujuannya kan untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah, memperoleh sakinah, kedamaian, mawaddah, penuh cinta, warahmah dan kasih sayang gitu. Nah, karena itu Nabi SAW memberikan penjelasan kewajiban suami kepada istri. Yang pertama ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 6, itu tergantung masing-masing versi, tetapi secara umum yang pertama memberikan mahar ketika menikah. Kewajiban suami, nggak boleh mahar itu tidak dibayarkan. Yang kedua memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir dan batin, terutama nafkah lahirnya adalah secara halal. Jadi nggak boleh hasil judi, nggak boleh hasil jualan narkoba dan macam-macam, nggak boleh. Ini diharamkan oleh Allah. Yang ketiga adalah memberikan tempat tinggal. Maaf, sandang itu artinya adalah pakaian. Jadi nggak boleh istri sampai nggak berpakaian, sampai tumpan cabai, nggak boleh. Memberikan tempat tinggal. Tempat tinggal tentu adalah tempat tinggal yang nyaman dan apa itu istri bisa tinggal di situ gitu kan. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah pendidikan, bimbingan agama. Karena itulah penting seorang suami itu sebenarnya menjadi imam dalam rumah tangga, mengajak anggota keluarganya terutama istri dan anaknya ke jalan yang diridhai Allah, ke jalan yang baik, diajak sholat, diajak ngaji dan lain-lainnya, pendek kata tempat penyemen nilai-nilai kebaikan. Yang kelima adalah memberikan perhatian dan kasih sayang. Inilah yang banyak kadang-kadang para pasangan muda maupun pasangan lawas sering dilupakan. Nabi SAW dalam suatu hadis memberikan penjelasan, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li ahlikum. Di hadis lain menjelaskan wa khiyarukum khiyarukum lin nisaikum. Jadi sesempurnanya iman seseorang itu adalah dilihat pada kualitas akhlaknya. Dan untuk melihat akhlak yang baik, kata Nabi, kemudian menjelaskan sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada keluarganya, kepada istrinya. Kasus yang menimpa pada Ibu Rini tadi dari Malaysia ini, kita prihatin sekali bagaimana seorang suami apalagi kemudian melakukan kekerasan, bahkan mohon maaf sampai dua ibu jari dari beliau ini tadi kan sampai patah tadi itu bahkan ini kan luar biasa. Apalagi Mas Farid, ada satu hal yang tidak bisa ditoleransi dalam kehidupan beragama, yaitu melakukan perselingkuhan. Inilah awal kehancuran rumah tangga ketika ada di antara suami dan istri saling berselingkuh. Nah, kita kembali kepada kasih sayang, contohkan Nabi seperti apa. Salah satunya Nabi menjelaskan misalkan bagaimana dalam memanggil saja Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha, panggilannya dengan ya Khumairah, wahai yang kemerah-merahan. Ini menunjukkan kasih yang luar biasa. Yang kedua ada peristiwa yang diabadikan dalam kehidupan Aisyah, yaitu Rasulullah ketika sepulang dari perjalanan dakwah itu tengah malam. Kalau kita analogkan dengan sekarang, jadi ketika mengetuk pintu rumah beliau ternyata tidak terdengar suara jawaban dari dalam karena Aisyah sedang tidur nyenyak, dan itu diulang sampai 3 kali mengucapkan salam nggak ada jawaban. Maka Nabi memutuskan bersandar atau lesian di depan teras rumah. Dan ketika tengah malam anak al-laili, Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwa ini adalah jam yang biasa Rasulullah bangun malam untuk sholat tahajud. Kemudian Aisyah mencari, baru dia tersadarkan ternyata Nabi tidak ada di tempat. Dia baru ingat, wah Nabi ternyata terkunci di luar pintu. Maka ketika Aisyah membuka pintu, Aisyah menangis meminta maaf kepada Nabi, dan Nabi SAW dengan tersenyum, ya Aisyah tidak usah minta maaf, aku tahu kau. Jadi apa maknanya? Ini adalah menunjukkan kasih. Yang kedua ada peristiwa lagi yang diabadikan dalam hadis Nabi, yaitu Nabi pernah didapati sedang menjahit kainnya yang sedang robek, dijahit sendiri. Apa maknanya? Ini menunjukkan kasih sayang. Kata Nabi, kalau bisa dikerjakan sendiri kerjakan. Aku bukannya Aisyah nggak bisa, tapi mengerjakan. Jadi apalagi Nabi SAW memukul tentu tidak ada. Yang kisah yang kedua, Mas Farid, ada kisah menarik adalah dari Hasan dari Fatimah. Fatimah ini di hadapan Rasul pernah menyebut-sebut nama Muti'ah, sahabat perempuan Muti'ah ini. Kemudian Fatimah penasaran, kemudian datang ke rumahnya. Singkat cerita, ketika datang ke rumah yang pertama tolak karena bawa Hasan dan Husain. Yang kedua kalinya barulah kemudian datang, diterima.
Dan di rumah Mutia ini ada 3 benda keramat yang menggantung, yaitu cemeti, kemudian apa itu handuk, dan kemudian kipas angin. Belum ada kipas karena belum ada listrik, kipas angin. Kemudian yang pertama ditanyakan adalah Fatimah menanyakan, wahai Mutia, ini ada cemeti, ini apa, untuk apa? Ini aku sediakan untuk suamiku, jika ada masakan pelayananku ini ada baik, aku persiapkan dia untuk memukulku. Bayangan Fatimah, berapa kali ini digunakan untuk memukul kalau ada yang enak? Ternyata udah berapa kali itu digunakan? Jawabannya ini yang mengejutkan. Kata Mutia, alhamdulillah sejak pernikahanku hingga hari ini, cemeti itu belum pernah bergeser dari tempatnya. Kemudian yang kedua, anduk untuk apa? Untuk mengelapi ketika pulang. Yang ketiga, kipas untuk ngipasi. Padahal sahabat suami dari sahabat Mutia ini adalah pekerja kasar maksudnya pembelah batu. Tapi nafkah kedaulatan. Kemudian Fatimah menyatakan, ya Mutia, pantaslah Rasul menyebut-nyebut namamu karena namamu termasuk yang dirindukan oleh surga. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah yang kita ambil adalah perlakuan suami Mutia. Kendati pun pekerjaannya sangat sederhana di mata kalau dalam sekarang, tapi kasih sayangnya inilah yang kemudian mengantarkan aroma surga pun merindukan sosok laki-laki suami Mutia dan Mutia yang taat kepada suaminya. Lah kalau dalam konteks kasus yang diceritakan oleh Ibu Rini tadi, kita sangat prihatin sekali. Seorang suami apalagi beliau ini sudah 16 tahun dengan kasih yang luar biasa, ternyata dibalas dengan apa ya? Kekerasan yang kita betul ini tidak bisa ditoleransi untuk undang-undang, apalagi agama sangat mencela sekali. Jadi menyakiti tidak hanya hati tapi juga menyakiti fisik. Apalagi sampai fisik. Iya.